kita akan memulai ibadah kita dan saya mau menyapa Bapak Ibu semuanya dan yang ada di rumah. Shalom buat kita semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Ada beberapa yang harus kita lakukan dan memang kita harus ibadah setiap hari Minggu. Dan hari ini kita dikasih juga kesempatan untuk beribadah di tempat ini dan bahkan beribadah di rumah kita masing-masing. Dan kita akan memulai ibadah kita dengan saat teduh. Kita mulai saat teduh dimulai. Aku hendak bersyukur kepadamu Tuhan, karena keadilannya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang menguasai langit dinyanyikan saat teduh selesai. Kita akan pujian kita dengan penuh sukacita dengan berjudul Terima Sukacita Surga. Mari kita bertepuk tangan semuanya dengan penuh sukacita, katakan terima sukacita surga. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah juga, mari kita bertepuk tangan semuanya, katakan terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya.
diambil dalam Mazmur 148 ayat yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Sekali lagi, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Amin. Kita akan mengangkat pujian kembali dari buku NP 17 yang berjudul Maha Besar, Oh Tuhanku. Bersyukur dan berterima kasih pada saat ini Tuhan, karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah bersama dengan teman-teman kami satu iman. Dan kami juga bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan masih memberikan cuaca yang indah, cuaca yang sangat baik untuk kami nikmati. Semuanya Tuhan karena anugerah Tuhan, bukan karena kebolehan kami, bukan karena kepandaian kami, bukan karena kami kuat, tapi karena anugerah Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami akan melanjutkan ibadah ini Tuhan. Engkau berkati ibadah kami dari awal hingga sampai akhir. Siapapun yang terlibat dalam ibadah ini Tuhan berkati, Tuhan pakai, Tuhan jadikan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan segala perlengkapan yang kami pakai, baik listrik, sound system, musik, dan bahkan media yang kami gunakan saat ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Jikalau Tuhan bersama kami, semuanya akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami serahkan kehidupan kami serahkan jiwa raga kami serahkan bangsa kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Baik, kita akan menyanyikan lagu tema kita. Lagu tema yang sudah sering kita nyanyikan, yang judulnya adalah Mereka Perlukan.
Dan ini adalah lagu yang sangat baik untuk kita renungkan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah dan bahkan di mana saja, mari kita nyanyikan dengan sambil merenungkan lagu ini. Katakan, tiap hari kutemukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu arah tujuan. Hidup yang
Tesalonika 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-10. 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-10. Kita akan membaca secara silih berganti. Saya akan membaca ayat yang genap, dan Bapak Ibu dan juga yang ada di rumah membaca ayat yang ganjil, begitu sampai selanjutnya. Dan di ayat yang ke-10 kita akan bersama-sama membacanya. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, tetapi kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Oke, maaf, saya ulangi. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami percaya kepada kamu oleh kata. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan menurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari Allah kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Bersama-sama. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya yang surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian pembacaan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Tapi sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian dari NP 202 yang berjudul Intan dan Permata. Ingat kami
memuliakan nama-Mu, Allah kami yang hidup. Kasih setia-Mu yang memelihara, memimpin kehidupan kami saat demi saat hingga hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami beribadah. Walaupun sebagian kecil dari kami melayani di gereja dan beberapa jemaat hadir, tapi banyak juga yang di rumah atau di tempat manapun mereka bersama-sama dengan kami beribadah melalui online. Bapak yang baik, kami menyerahkan saat kami belajar kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Guru kami yang agung, Roh yang Kudus, kiranya menolong kami memahami kebenaran firman-Mu, menolong kami melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat menikmati firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi langkah kami. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua, Bapak. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini adalah minggu terakhir bagi kita bersama-sama. Dengan tema renungan kita adalah jemaat yang misioner. Di depan gereja kita ada figura yang dicetak, dibuat di situ adalah Gereja Baptis Liman Bunson. Samuel Bunson dan Henry Liman adalah dua anggota Gereja Baptis Boston. Keduanya alumni dari Universitas Harvard di Amerika Serikat. Sejak mahasiswa mereka sudah tertarik dengan tanah Batak karena keindahan alamnya. Mungkin ada cerita yang disampaikan oleh orang-orang Belanda. Kemudian juga karena agamanya, yaitu agama animisme, atau kalau di terminologi Toba disebut dengan sipil biku. Nah, pada tanggal 9 Juli tahun 1833, Gereja Baptis Boston mengadakan perjamuan untuk pemberangkatan kedua hamba Tuhan ini menuju Hindia Belanda dengan kapal laut. Setelah berlayar lebih kurang 105 hari, kemudian mereka tiba di Batavia, ibu kota Hindia Belanda. Mereka diterima oleh salah seorang pendeta Inggris, dan selama setahun mereka belajar teologi, belajar pengobatan, dan belajar bahasa Melayu di Batavia. Pada tanggal 8 April 1834, kedua hamba Tuhan ini berangkat ke Sumatera, dan keluarga mereka tinggalkan di Batavia. Pada tanggal 17 Juli 1834, keduanya tiba di Padang dan disambut oleh pendeta Belanda. Dan setelah beberapa hari di sana, mereka meneruskan perjalanan, dan pada tanggal 23 Juni 1834, keduanya tiba di Sibolga. Setelah beradaptasi selama seminggu, pada tanggal 23 Juni 1834, mereka berangkat ke Tanah Batak, yaitu ke Rura Silindo atau sekarang Taruku, bersama seorang penerjemah dan beberapa orang polisi. Kemudian karena salah pengertian, tanggal 29 Juni 1834, mereka ditangkap oleh Raja Pangalameilo Montobi dan terbunuh. Dan sekarang kita bisa menyaksikan monumen kedua hamba Tuhan ini yang terletak di Lubini, yang berjarak lebih kurang 18-20 km dari kota Tarutu. Di monumen ini ada satu tulisan, sebenarnya ada dua, satu bahasa Jerman, tapi satu bahasa Toba. Yang bahasa Toba yang saya paham, katakan di situ, mudah diharap martir, Idoboni Huria di Tuhan Yesus. Yang artinya kira-kira adalah darah para martir menjadi benih jemaat Tuhan Yesus. Gereja Boston atau Gereja Baptis Boston merupakan gereja pertama dari luar negeri, yaitu dari Amerika Serikat, yang memberitakan Injil ke Tanah Batak.
yang kemudian nanti beberapa tahun kemudian disusul oleh Nomensen yang diutus oleh RMG dari Jerman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya kira untuk mengingatkan itu, maka gereja kita ini sebenarnya nama awalnya adalah Gereja Baptis Liman Lungson. Nah, saya tidak tahu kapan disebut Gereja Baptis pertama, karena saya hadir 84 di sini, namanya sudah pertama. Jadi kita sebenarnya berusaha untuk mengembalikan nama itu menjadi Gereja Baptis Liman Lungson, tapi belum terwujud sampai sekarang. Saya kira ke depan tugas kita untuk mengingatkan kita bahwa Gereja Baptis ciri khasnya adalah misioner. Dan itu sudah diawali pada tahun 1834. Saya kira misioner yang pertama yang bukan orang Belanda, yang bukan kepada orang Belanda yang ada di Indonesia adalah dari Baptis, yaitu yang ke Tanah Batak. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, jemaat di Tesalonika itu adalah satu contoh, satu gambaran bagaimana jemaat yang misioner. Ada 3 karakter jemaat yang misioner yang disampaikan Paulus yang menggambarkan jemaat yang ada di Tesalonika. Dan yang pertama, mic-nya, coba mic-nya bagus dulu. Nah, yang pertama adalah jemaat misioner adalah jemaat yang sudah memiliki fondasi iman yang kuat. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Yesus memberikan satu gambaran mengenai fondasi yang kuat. Dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27, Yesus mengatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kalau orang mendirikan rumah di atas batu, berarti memiliki fondasi yang kuat. Dan Yesus mengatakan, kalaupun ada banjir, kalaupun ada angin kuat yang menerpa rumah itu, maka rumah itu akan tetap berdiri kokoh. Yesus mengatakan bahwa fondasi yang kuat, fondasi iman yang kuat perlu, penting di dalam berkehidupan sebagai misioner. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 sampai 9, bagaimana Injil pertama kali sampai di kota Tesalonika oleh pelayanan Paulus dan Silas. Selama 3 minggu mereka berada di sana dan memberitakan bahwa Mesias yaitu Yesus yang telah menderita hingga mati dan bangkit untuk menebus dosa dan memberikan hidup baru. Nah, oleh pemberitaan Paulus ini, beberapa orang Yahudi bertobat dan juga ada sejumlah besar orang Yunani. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, tidak sedikit perempuan terkemuka yang ada di kota itu menjadi percaya kepada Yesus. Ada 3 fakta atau bukti yang menyatakan bahwa iman jemaat yang di Tesalonika itu kuat, fondasinya kuat, yaitu yang berserah kepada Tuhan. Yang pertama adalah pertobatan yang konsisten. Ketika jemaat menerima Yesus dalam kehidupan mereka, maka hal yang utama mereka lakukan adalah meninggalkan Tuhan mereka yang lama, meninggalkan berhala-berhala di mana mereka selama ini terikat pada berhala itu. Mereka merubah pusat hidup mereka dari dunia ini, dari berhala yang kelihatan, kepada Tuhan Yesus. Mereka membuka hati mereka untuk dikuasai oleh Tuhan, sehingga mereka hanya menyembah Tuhan yang benar di dalam Yesus. Mereka menjadi umat pilihan Tuhan di dalam Yesus. Mereka tidak ragu dengan iman mereka.
iman mereka hanya kepada Yesus yang sudah melewati masa yang sulit dalam kehidupannya sampai bangkit, dan Allah memberikan dia kuasa di seluruh bumi maupun di langit. Mereka atau jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang konsisten dengan iman mereka, yang konsisten dengan penyembahan mereka. Mereka hanya mengandalkan satu Tuhan, yaitu Yesus di dalam kehidupan mereka. Semestinya jemaat yang misioner adalah jemaat yang kokoh di dalam iman mereka, yang kuat dalam iman mereka. Kalau kita memberitakan firman Tuhan, tapi tidak kuat iman kita, tidak kokoh di dalam Yesus iman kita, maka sia-sia pemberitaan kita. Hal yang kedua membuktikan jemaat itu kuat fondasinya di dalam Tuhan adalah mereka tegar dalam situasi sulit. Situasi sulit memang kadang sampai mengancam nyawa. Bukan hanya mengancam bisnis, bukan hanya mengancam mungkin kenyamanan, tapi sampai nyawa. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, memang nampaknya kekristenan harus melampaui hal seperti itu. Ketika Tuhan Yesus akan memulai pelayanannya, maka dia melewati masa yang sulit. Selama 40 hari dia tidak makan dan minum. Dia puasa, dan sampai dia dihadapkan kepada pilihan. Apakah mau bersenang-senang menikmati dunia ini tapi menyembah iblis, atau dia tetap setia dalam panggilannya? Maka Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis, ada tertulis bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti." Ketaatan kepada Tuhan adalah ketika mampu setia melewati masa-masa yang sulit di dalam kehidupan iman. Jemaat di Tesalonika mengalami hal yang sama. Paulus mengatakan dalam situasi penindasan yang berat, iman mereka tetap tegar, iman mereka tetap kuat. Mereka mampu melewati, mampu bertahan dalam situasi itu. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita menjadi umat Tuhan pasti menghadapi masa-masa sulit. Ada masa-masa sulit di dalam kehidupan kita. Ada masa-masa ketidaknyamanan, ketidakamanan di dalam kehidupan karena iman kita. Yakobus mengatakan dalam Yakobus 1 ayat 12, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila dia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa mengasihi Dia." Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, semestinya jemaat yang misioner adalah jemaat yang tegar, jemaat yang tidak mudah menyerah, jemaat yang kuat, jemaat yang mampu bertahan dalam situasi sulit pun tetap setia hanya menyembah kepada Tuhan yang benar, yaitu Yesus yang telah menebus kita. Bukti yang ketiga adalah ketika jemaat itu tekun menanti sampai Yesus datang kedua kali. Paulus dalam pemberitaannya tidak hanya menyampaikan bahwa penebusan itu atau hidup di dalam Tuhan hanya sebatas di dunia ini saja, tetapi juga sampai pada kehidupan kekal yang telah disediakan Yesus bagi siapa yang bertahan sampai akhir hayatnya. Kalau kita baca dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 56, di mana Paulus menyampaikan makna kebangkitan Yesus untuk kehidupan selama di dunia dan kehidupan masa datang dalam kerajaan Allah. Dan apa yang disampaikan Paulus ini adalah sebenarnya pengulangan dari apa yang telah disampaikan Yesus di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai 3. Yesus menegaskan, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu.
Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Paulus menyampaikan pengharapan yang diberikan Tuhan, yang disediakan Tuhan, bukan hanya untuk hidup masa kini aja, tapi untuk hidup masa yang akan datang di Yerusalem baru, di dunia baru yang disediakan oleh Tuhan bagi orang yang percaya. Dan itu diterima, diyakini, diimani oleh jemaat di Tesalonika. Mereka sabar melakukan tugas pelayanan. Mereka sabar menjalani kehidupan mereka walaupun sulit, walaupun tantangan banyak, dan mereka setia karena mereka bukan hanya berharap di dunia ini, tetapi juga di kehidupan masa yang akan datang. Jemaat misioner semestinya juga harus melihat, harus beriman bahwa hidup kita dipimpin Tuhan, bukan hanya di sini saja, tapi sampai masa di mana Tuhan Yesus telah menyediakan bagi umatnya kehidupan baru di sorga. Hal yang kedua, bahwa jemaat yang misioner adalah jemaat yang mampu berperan seperti gema dalam pemberitaan firman Tuhan. Dalam bahasa Yunani, gema itu adalah echo, yang sebenarnya artinya bunyi, dan itu bunyi tunggal. Tetapi echo itu adalah bunyi yang sebenarnya mengalami amplify, mengalami penguatan karena adanya pantulan. Saya tidak tahu apa di antara Bapak Ibu pernah ya. Pernah, kalau saya dulu kan tinggal di kampung. Jadi ada jalan ke sekolah saya itu ada lembah yang cukup dalam. Mungkin kalau itu 100 meter mungkin ada. Jadi kalau kita dari puncak bukit bilang ho gitu kan, nanti belakangan datang ho lagi tapi lebih kuat suaranya daripada suara kita. Nah, kalau dulu orang Batak bilang saring-saring menduluk, katanya gitu ya. Orang tua bilang gitu, saring-saring menduluk. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu echo, yaitu suara yang mengalami amplifikasi karena tergantung pada daya pantul dinding yang memantulkan suara itu, sehingga mungkin ada perlambatan sampainya kepada kita, tetapi juga frekuensi atau besaran bunyinya itu makin besar yang diukur. Kalau diukur itu pakai desibel gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jemaat di Tesalonika bisa menjadi gema pemberitaan firman Tuhan. Kalau dikatakan oleh Paulus, bukan hanya di Makedonia tapi sampai Akhaya, yaitu suatu daerah yang lebih luas lagi. Nah, mengapa? Ada 3 hal yang sebenarnya membuat jemaat itu menjadi gema. Yang pertama, karena mereka adalah pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika Paulus dan Silas meninggalkan Tesalonika setelah terjadi keributan yang dibuat oleh orang Yahudi, maka Paulus mengirim Timotius untuk mengajari mereka dan menguatkan iman mereka. Tetapi di situ dikatakan bahwa selain oleh pemberitaan Paulus percaya bahwa Roh Tuhan hadir dalam pemberitaan itu. Roh Tuhan terus mengajari mereka. Roh Tuhan terus memimpin mereka. Memang tidak ada catatan di dalam kitab 1 Tesalonika atau 2 Tesalonika pun, atau di kitab Kisah Para Rasul pun tidak ada catatan bahwa ada catatan atau ada semacam perkamen atau apa yang ditinggalkan Paulus di Tesalonika sehingga mereka bisa belajar sendiri. Tidak ada. Tapi satu yang diyakini oleh Paulus bahwa jemaat itu dipimpin Roh Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita baca dalam kitab Yohanes pasal 14 mengenai tugas penghibur, dikatakan bahwa penghibur yaitu Roh Tuhan akan mengajar, menyertai, bersaksi, menyatakan dosa, menyatakan kebenaran bahwa Yesus adalah jalan kepada Bapa dan penghakiman. Ada nanti Yohanes pasal 14, pasal 15, pasal 16 kalau dibaca. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, berarti sebenarnya kalau tidak ada teks tertulis,
Setiap orang bisa dipimpin Roh untuk memahami rencana Tuhan dalam hidupnya, untuk memahami solusi yang diberikan Tuhan di dalam hidupnya. Dan itu adalah firman yang hidup di dalam hidup seseorang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tidak mungkin seluruh kehidupan manusia diatur di dalam firman, di dalam Alkitab, ditulis sampai detail-detailnya. Ya, mungkin di antara kita pernah belajar program ini. Bapak Ibu tahu, hanya untuk membuka pintu, kalau disuruh buat aturan, itu mungkin hampir 1 lembar. Hanya membuka pintu, karena kita memang kalau membuka pintu kan kita di luar kesadaran kita cekrek gitu. Kalau pakai komputer nggak gitu, mendekat, kemudian pegang, kemudian putar ke kanan, atau bagaimana terus tarik, kembalikan lagi, kemudian putar lagi. Memang gitu. Jadi tidak mungkin seluruh kehidupan kita secara detail akan ditulis di dalam Alkitab. Nah, oleh karena itu sebenarnya Roh Kudus yang diam di dalam kita, yang ada di dalam kita, yang ada di dalam jemaat, akan memberikan pemahaman, pengertian akan rencana Tuhan dalam kehidupan jemaat atau dalam kehidupan pribadi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jemaat di Tesalonika, walaupun situasi sulit, walaupun situasi mereka ditekan, situasi ekonomi tidak baik, tapi mereka tetap bersedia dipimpin Roh Tuhan, sehingga mereka memahami Tuhan menolong mereka, Tuhan memimpin mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada satu hal yang saya belajar dari firman Tuhan, apa yang disampaikan Paulus kepada Timotius dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 16, yaitu awasilah dirimu sendiri dan awasi ajaranmu. Kata awasi artinya adalah jagalah, perhatikanlah baik-baik. Karena seringkali juga di antara hamba-hamba Tuhan, di antara kita orang Kristen, ada yang terlalu menafsirkan atau terlalu memberikan pemahaman berlebihan sehingga tidak menjadi berkat bagi orang lain. Jangan sampai nama Tuhan dihujat karena penafsiran kita, karena pemahaman kita yang berlebihan. Minta pimpinan Roh supaya apapun yang menjadi pengalaman hidup kita karena pimpinan Roh menjadi firman bagi kita sendiri, jangan sampai itu membuat nama Tuhan tidak dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur sekarang kita diberikan Alkitab yang bisa kita baca, yang bisa kita renungkan dalam kehidupan kita. Tapi percayalah bahwa ada firman Tuhan yang hidup, yang ada dalam hidup kita, yang berasal dari Tuhan, Roh Tuhan yang menolong kita dalam menjalani hari-hari kehidupan kita, apapun persoalannya, apapun masalahnya, supaya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan oleh kehidupan kita. Jemaat yang misioner adalah jemaat yang tekun belajar firman Tuhan, belajar secara mandiri, belajar secara usaha sendiri dengan pimpinan Roh. Karena itulah yang diinginkan Tuhan dari jemaat. Yang kedua, sebenarnya mengapa mereka menjadi gema? Karena mereka dikatakan meniru praktek hidup Paulus. Kamu menjadi penurut kami. Saya kira penurut di sini bukan hanya penurut dalam arti pola hidup dari segi pemahaman firman Tuhan, dari segi pemberitaan, tapi ada Paulus memberikan contoh kehidupan. Kalau kita baca di 2 Tesalonika atau 1 Tesalonika pasal 4 yang kami kemukakan beberapa saat yang lalu, Paulus memberi contoh bagaimana hidup yang mandiri, bagaimana hidup yang kerja keras. Paulus mencontohkan walaupun dia seorang pelayan yang semestinya hidup dari pelayanan, tapi dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan supaya dia bisa hidup dari usaha pekerjaannya. Itu makanya Paulus dengan tegas mengatakan dalam kitab 2 Tesalonika pasal 3:1, kalau tidak bekerja, jangan makan. Ini seakan-akan Paulus mengatakan bahwa jemaat yang mandiri adalah jemaat yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan dan berusaha keras, bekerja keras. Dan percayalah bahwa Tuhan akan memberkati kita melalui apa yang kita lakukan.
jemaat di Tesalonika, kalau kita baca nanti di akhir itu bahwa dia memberi, tidak pernah meminta. Itu berarti jemaat itu memang upayanya kuat, dayanya kuat, usahanya kuat. Bagaimana supaya mereka tidak bergantung pada orang lain? Itu makanya Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal 4, kalau kita baca, ini khotbah saya kalau nggak salah 2 minggu yang lalu. Dan anggaplah suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang tua dan tidak bergantung kepada mereka. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau jemaat itu bisa mandiri, kalau jemaat itu bisa mengusahakan sendiri, maka orang lain akan melihat bahwa oh, ternyata anak Tuhan itu adalah anak-anak pekerja keras, anak-anak yang beroleh berkat dari kerja keras, karena Tuhan memberi memetakkan berkat kepada kita. Nah, bukti yang ketiga, mengapa mereka dikatakan menjadi gema? Itu karena kehidupan jemaat itu menjadi role model, menjadi teladan kepada jemaat-jemaat yang lain. Sebenarnya apa yang menjadi teladan bagi mereka? Kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 2 sampai 5, ketika jemaat itu, jemaat Tesalonika akan memberi, maka mereka kompak memberi. Mereka menjaga kebersamaan dalam memberi, walaupun ekonomi mereka dikatakan tidak kuat, tidak bagus, tapi mereka semangat bersama memberi. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, apapun sebenarnya persoalan, apapun tantangan, apapun hambatan, kalau kita bersama-sama menghadapi, kita akan menang, kita akan kuat. Nah, persoalan kita kadang-kadang adalah ketika kita tidak mampu menjaga kebersamaan kita di dalam jemaat. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Paulus mengatakan jemaat yang ada di Tesalonika menjadi gema karena mereka kompak melaksanakan firman Tuhan, karena kompak melaksanakan tanda kasih. Mereka bersama-sama menjawab tantangan-tantangan yang ada, dan itu yang membuat jemaat itu menjadi teladan kepada seluruh jemaat yang ada di Akhaya maupun yang ada di Makedonia. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita jemaat Yesus juga bukan berarti bahwa kita tidak menghadapi tantangan. Ya, sekarang tantangan kita juga masih cukup berat. Kita harus menyelesaikan tagihan-tagihan untuk pembangunan pastori kita, pelayanan kita di rumah dalam, pelayanan di Medan, dan kerinduan kita membuka pelayanan satu lagi. Saya kira tentang, tapi sekali lagi, kalau kita bersama-sama menanggung, kalau kita bersama-sama membangun, kalau kita bersama-sama mengambil tanggung jawab di dalam pelayanan ini, percaya Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memimpin kita, sehingga makin banyak jiwa dimenangkan bagi Yesus Tuhan kita. Sekali lagi, gereja baptis adalah gereja yang misioner, gereja yang sungguh-sungguh menyatakan anugerah Tuhan hadir di dalam setiap orang yang mau menerima. Hal yang ketiga, dikatakan bagaimana jemaat misioner. Jemaat misioner adalah jemaat yang tekun melakukan pelayanan kasih yang nyata. Salah satu kekaguman Paulus terhadap jemaat Tesalonika adalah kemauan mereka untuk berbagi. Berbagi bukan hanya sekedar doa, bukan hanya sekedar kata, tapi mereka melakukan tindakan nyata. Dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 2 dan sampai 5, Paulus menyatakan kondisi ekonomi jemaat adalah sulit, tetapi mereka kaya. Secara ekonomi mungkin mereka miskin atau agak miskin, tapi mereka mau berbagi dari apa yang mereka miliki dengan jemaat lain. Malah dalam kitab Roma pasal 15-16, jemaat itu mendesak
Paulus supaya mereka diperbolehkan, diizinkan berpartisipasi meringankan beban kehidupan jemaat yang ada di Yerusalem yang saat itu diterpa kesulitan ekonomi karena kekeringan atau situasi yang lain. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mereka mempraktekkan bukan hanya melalui kata atau doa, tapi mereka mempraktekkan langsung bahwa mereka akan membagi apa yang ada pada mereka untuk meringankan beban orang lain. Dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 36-38, Yesus mengatakan bahwa barang siapa yang mau berbagi, maka jemaat atau orang itu akan beroleh kemurahan dari Tuhan, dan malah Tuhan akan memberikan lebih banyak dari apa yang Dia berikan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, berbagi memang mudah diucapkan, berbagi memang mudah dikatakan, tetapi sulit untuk dilakukan karena akan mengambil bagian hidup kita untuk orang lain, mengambil bagian hak kita untuk orang lain. Kalau mungkin kita berkelebihan, kita memberikan kepada orang lain, itu tidak terasa. Tapi jemaat ini adalah mereka sulit juga, bukan berkelebihan, bukan kaya, tapi mereka mau berbagi kehidupan mereka dengan orang lain. Paulus mengutip pernyataan Tuhan Yesus dalam kitab Roma pasal 20 ayat 35. Yesus mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan itu dipraktekkan oleh jemaat itu. Jemaat di Tesalonika kompak melakukan praktek berbagi. Jemaat di Tesalonika kompak mendukung untuk pelayanan orang-orang kudus. Kompak mendukung secara sukarela untuk perluasan kerajaan Allah. Itulah sebabnya Paulus sangat tersentuh, sehingga dia mengatakan dalam ayat sebelumnya, dalam doanya, kami selalu mengucap syukur pada Allah karena jemaat di Tesalonika, untuk karya iman mereka, untuk usaha kasih mereka, dan untuk pengharapan mereka di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jemaat misioner adalah jemaat yang mau berbagi, yang membiasakan berbagi, yang mempraktekkan berbagi dalam kehidupannya. Paulus mengatakan bahwa berbagi bukan supaya orang lain kaya, supaya orang lain senang. Tidak, Paulus mengatakan supaya ada keseimbangan, supaya ada nyata bukti kebersamaan di dalam Tuhan. Ya, berbagi tidak dikatakan Paulus supaya sama rata, bukan seperti itu, bukan. Tapi bagaimana orang lain dapat menikmati kehidupan dengan mengucap syukur di dalam Tuhan, karena kita saling care, saling memperhatikan satu yang lain. Memperhatikan bukan hanya seperti dikatakan Tuhan, kan pernah juga dikatakan Tuhan, ya kalau kawanmu misalkan tidak ada bajunya, terus bilang pakailah baju yang baru, tapi pakailah, tapi dia dikasih baju yang baru, cuma pakailah gitu. Nah, dari mana bajunya? Kan nggak ada. Nah, kita juga sebenarnya gereja yang misioner tidak seperti itu. Jemaat misioner adalah jemaat yang sungguh-sungguh real, secara nyata mau berbagi, mau meringankan beban orang lain di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita renungkan kembali bagaimana perjalanan kehidupan iman kita sebagai jemaat di dalam Tuhan. Kalau tahun 1800 Gereja Baptis di Boston, saya kira mereka mengumpulkan dana, mengumpulkan biaya, bagaimana supaya kedua orang hamba Tuhan, yaitu Lyman Wilson, itu bisa berangkat ke Hindia Belanda untuk memberitakan Injil. Betapa jauhnya, dan bagaimana kita pada masa kini ada tantangan-tantangan untuk penjangkauan jiwa baru yang kita harus lakukan. Nah, itu semua kalau kita bersama-sama kita mampu. Karena jemaat misioner adalah
jemaatnya memiliki fondasi iman yang kuat yang dapat menjadi gema firman Tuhan dan yang memiliki semangat berbagi. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita bersyukur kepada Bapa yang baik untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya akan kasih Tuhan pada orang lain. Seperti hidup pujian kami tadi, tiap hari kami dengar ada orang yang butuh hidup baru di dalam Tuhan. Dan biarlah kami umat-Mu ini oleh kebenaran firman-Mu didorong, dikuatkan untuk melakukan tugas tanggung jawab kami sebagai jemaat yang misioner, jemaat yang sudah menikmati anugerah Tuhan dan mau berbagi anugerah itu pada orang lain. Terima kasih Bapa, pimpin kami jemaat-Mu, urapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi satu nyanyian, hidup ini adalah kesempatan. Mari kita sambil memberikan beberapa persembahan kita, kami silakan bertugas bisa menjalankan. Hidup ini adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan melakukan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita bersatu dalam doa, kita akan berdoa sapaan dan sekaligus kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang mengasihi kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Kau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan saat ini kami bersama untuk berdoa sapaan, khususnya untuk Bapak Sukadi yang kami kasihi. Kalau kemarin sore dia kecelakaan kecil dan hari ini ada operasi, juga kami berdoa supaya Tuhan memberkati jarinya, supaya Tuhan boleh memproses dengan baik. Berkati perawat, berkati dokter yang melakukan operasi, supaya tindakan ini boleh membawa kesembuhan sehingga tidak ada kecacatan bagian fisik. Kami percaya Bapak Sukadi dipulihkan, dikuatkan oleh karena kuasa-Mu ya Tuhan, karena Kau sanggup menolong dan memberkati dia. Berkati juga keluarga, anak-anak yang mendampingi, yang kami percaya mereka tetap berserah kepada Tuhan dan jadi sesuatu pengalaman-pengalaman untuk lebih bisa berserah dan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk saudara kami juga Eben yang ada di Jawa yang sedang demam panas. Biarlah Tuhan juga memberkati dalam proses pemulihannya saat ini. Biarlah kiranya tangan Tuhan yang boleh melawan, menjamah Eben supaya dia sungguh-sungguh merasakan pemulihan dari Tuhan. Berkati keluarga dan juga berkati masa depan mereka. Kami percaya keluarga yang baru ini akan tetap Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Semakin hari semakin setia dan selalu dipimpin oleh Tuhan.
apapun usaha dan pekerjaan mereka, senantiasa juga Engkau berkati. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang ingin masuk dalam perguruan tinggi. Biarlah Tuhan memberkati proses-proses pendidikan mereka. Bersyukur untuk saudara kami juga Immanuel untuk lulus ke Brawijaya Malang. Tuhan menolong, memberkati untuk proses-proses perkuliahan dan nantinya juga Kau mencukupkan segala kebutuhan dan segala keperluannya. Bahkan juga anak kami juga Milka dalam proses masuk di Unimed saat ini juga kami berdoa supaya Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Tuhan memberkati orang tua dan segala kebutuhan pembiayaan yang dibutuhkan, kami percaya Kau akan sediakan bagi mereka. Dan kalau ada di antara keluarga kami yang sedang sakit saat ini, yang terbaring di rumah, biarlah lawatan-Mu atas mereka, supaya mereka tetap kuat di dalam Engkau dan mereka tetap mengandalkan Engkau hari lepas hari. Kami percaya oleh bilur-bilur Yesus, segala sakit penyakit disembuhkan dan kami bisa kuat hanya karena Tuhan yang menguatkan kami. Terima kasih untuk sidang jemaat-Mu yang beribadah hari ini. Walaupun mereka ibadah di rumah mereka masing-masing, kami percaya mereka boleh mengalami kuasa Tuhan, merasakan kehadiran dan pimpinan Tuhan di dalam ibadah bersama dengan keluarga. Sehingga lewat pujian, lewat firman Tuhan yang didengarkan, kami percaya mereka dikuatkan untuk hidup kami tetap bergantung kepada Tuhan. Berkati juga Bapak untuk bangsa dan negara kami saat ini yang menghadapi wabah virus COVID-19. Kami percaya Tuhan supaya ini bisa berlalu dan anak-anak Tuhan tetap dalam perlindungan dalam kuasa-Mu Bapak. Jauh dari sakit penyakit dari virus ini. Kami percaya bahwa Tuhan selalu memberkati kami, menolong kami saat kami bekerja, saat kami di rumah. Biarlah Tuhan memberikan imunitas yang kuat, kekebalan tubuh kami untuk melawan virus ini. Kami percaya hidup kami senantiasa kami serahkan kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapak yang baik untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan dan persepuluhan, supaya karya pekerjaan kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, kami akhiri ibadah ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami. Berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman Tuhan, Bapak Diakono Simbolon. Tuhan terus perlengkapi hamba-Mu, petugas-petugas yang sudah memberikan waktu mereka, tenaga mereka, pikiran mereka. Kiranya juga Engkau berkati kami. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara kasih Tuhan, mari arahkan hati dan pikiran-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dan anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus telah menyertai saudara hari ini, esok sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Amin. Tuhan Allah beserta.